Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih memberikan kami napas kehidupan hingga pada saat ini. Kami sungguh bersuka cita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara dan menopang hidup kami. Pagi hari ini kami mau membukakan hati kami. Kami mau disirami oleh firman Tuhan. Maka bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh leluasa untuk memperbaharui kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan lewat firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh Inang Sintua SL Boru Pasaribu. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur 130 ayat 2, bunyinya demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita juga mendengarkan sebuah pertanyaan yang dibawakan oleh Inang Nyonya Sinaga Boru Tobing. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Inang Sintua SL Boru Pasaribu, yaitu betapa pemazmur dengan sungguh-sungguh mempergumulkan di hadapan Tuhan segala kesalahannya. Yang menjadi pertanyaan saya, Amang, apakah kita juga masih dengan serius menghadapi masalah dosa kita sendiri? Mohon kasih karunia Allah untuk pengampunan dan berusaha untuk meninggalkan dosa. Terima kasih, Amang, mohon penjelasannya. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan saat hari ini kita mau diingatkan betapa Tuhan itu sungguh-sungguh baik dalam hidup kita. Dan itu dimulai dari sebuah pengakuan dari seorang pemazmur ketika dia mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan yang menyertai kehidupannya. Sepertinya si pemazmur ini adalah orang yang sangat jujur, mau menyampaikan akan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia mempergumulkan apa yang terjadi ketika hidupnya penuh dengan pelanggaran dan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Maka dia memberanikan mempertanyakan itu. Kalau seandainya Tuhan mengingat-ingat dan memperhitungkan segala kesalahan-kesalahannya, maka dia sungguh tidak dapat bertahan di hadapan Tuhan. Dia tidak bisa memperoleh kehidupan ini kalau Tuhan membalaskan segala dosa-dosa yang dia perbuat selama ini dalam kehidupannya. Tetapi si pemazmur ini mengimani
bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik. Kebaikannya melebihi segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Pemazmur mengimani hal-hal yang baik yang dia pernah lakukan, itulah yang diingat dan diperhitungkan oleh Tuhan. Maka hal yang sama juga patut kita renungkan dalam kehidupan kita saat ini. Kita harus jujur dalam kehidupan ini, kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang terus tidak pernah terlepas dari segala kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Maka marilah kita juga seperti si pemazmur ini, mau mempergumulkannya, mau mempertanyakannya di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan juga masih tetap melihat-lihat sisi baik kehidupan kita? Apakah Tuhan kemudian berbesar hati sama seperti yang dirasakan oleh si pemazmur ini, dosa-dosanya diampuni? Maka pertanyaan ini menjadi sebuah jawaban bagi kita. Kasih Tuhan itu juga sama seperti yang terjadi dalam kehidupan kita. Pelanggaran-pelanggaran kita Dia tidak perhitungkan. Dosa-dosa kita tidak pernah menjadi penghalang bagi Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Itulah yang kita rasakan saat ini. Itulah yang patut kita syukuri saat ini. Dia masih memberikan nafas kehidupan itu melekat dalam hidup kita. Dia masih memberikan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tentu kepedulian-kepedulian Allah yang besar itulah yang harus nantiasa kita syukuri dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah membaca sebuah buku renungan perbedaan antara penciuman lebah dengan penciuman seekor lalat. Kalau lebah ternyata penciumannya sangat tajam terhadap hal-hal yang manis, terhadap serbuk bunga yang sedang mekar, yang ada sari manisnya di dalamnya. Maka dari kejauhan pun lebah itu pasti akan melihatnya, kemudian akan mengambilnya. Dan sebaliknya lalat, dia akan selalu mencium bau busuk. Dari kejauhan pun pasti bisa akan dia dapatkan. Kedua penciuman yang tajam ini sesungguhnya bertolak belakang. Lebah tidak pernah akan bisa bertahan di tempat yang baunya busuk. Dan sebaliknya lalat tidak akan pernah bertahan di tempat-tempat yang ada madunya, yang tepat ada bunganya, tetapi dia akan selalu mencari tempat yang busuk. Maka itulah juga gambaran yang bisa kita lihat dari perikop ini. Allah hanya melihat sisi-sisi baik kita, mempertimbangkannya. Sekalipun besar dosa kita, sekalipun banyak pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi yang dilihat oleh Allah dari kehidupan kita adalah sisi-sisi baik kita lah. Lalu kemudian menjadikan hidup kita ini terus dapat bertahan. Kemudian sebaliknya, dalam kehidupan ini kita diajari bagaimana juga cara pandang kita melihat sisi kehidupan ini, baik terhadap sesama kita. Ada kalanya orang hanya lebih mudah melihat kelemahan orang lain, tetapi dia sulit mengakui kelebihan orang lain. Dia hanya bisa melihat kesalahan orang lain, tetapi kebenarannya dia sulit melihatnya. Itu sebabnya Yesus pernah mengatakan, selumbar kesalahan orang lain bisa dilihat matamu, tetapi balok kesalahanmu sendiri
itu tidak bisa engkau lihat. Apa artinya, saudara? Ternyata kita juga diajari dalam kehidupan ini memiliki sifat-sifat Allah itu. Marilah kita melihat orang lain itu dari sisi-sisi baiknya. Jangan pernah hanya mempersoalkan kekurangannya, tetapi lihatlah betapa dia juga memiliki hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Karena itulah yang telah Allah perbuat dalam kehidupan kita. Si pemazmur itu mengakuinya. Sekiranya Allah memperhitungkan kesalahan-kesalahannya, maka dia tidak bisa bertahan. Maka kita pun seperti itulah dalam kehidupan ini. Karena kita sudah mengetahui kebaikan Allah itu sungguh luar biasa. Kebaikan yang sempurna, maka jadilah menjadi orang-orang yang baik. Jadilah orang-orang pengasih. Jadilah menjadi orang-orang pengampun dan pemaaf di dalam kehidupan ini. Karena Tuhan akan selalu meneruskan kebaikannya dalam kehidupan kita. Maka peliharalah sisi-sisi baik di dalam kehidupanmu. Sembari jadikanlah pengalaman hidup ini menjadi sebuah tolak ukur bagi kita, apakah iman kita semakin bertumbuh kepada Tuhan, semakin meneladani kebaikan Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah kemudian menjadi motivasi yang baik, motivasi yang hidup bagi kita untuk berlaku baik di dalam kehidupan ini. Marilah menjadi manusia-manusia pengasih, manusia-manusia penolong, sama seperti Allah telah berlaku baik dalam kehidupan kita. Dia telah menolong kita. Tuhanlah yang memberkati kita. Tuhanlah yang memampukan kita melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.